biasanya kita kalau menyampaikan materi selalu berpusat pada kita, misalnya kita selalu menggunakan metode drama, metode tanya jawab. Sekarang kita berpihak kepada murid Bapak Ibu, berdiferensiasi bahasa gaulnya. Semuanya berpusat kepada peserta didik. Kita sebagai guru hanya menuntun dan mengawasi anak-anak kita. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 Bapak Ibu. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa atau berakhlak mulia. Tugas kita Bapak Ibu menciptakan anak-anak yang mempunyai karakter atau budi pekerti dan berakhlak mulia. Itu tugas kita Bapak Ibu yang paling penting. Kemudian yang kedua kreatif, menghasilkan sesuatu tanpa mencoreng Bapak Ibu, kreatif dengan pikiran mereka sendiri. Kemudian ada gotong royong, saling berkolaborasi Bapak Ibu. Itu sangat perlu sekali, kerja kelompok. Itu yang termasuk gotong royong. Kemudian berbinika global. Anak-anak zaman sekarang Bapak Ibu sudah ibarat kata kita sebagai guru ada ketinggalan sama anak-anak. Karena anak-anak zaman sekarang itu kemajuan zamannya sudah luar biasa sekali. Apalagi sekarang anak-anak itu di rumah sering main HP Bapak Ibu. Jadi wawasan mereka itu jauh mungkin di atas kita. Karena kita mungkin menggunakan HP sebelumnya kita, tapi kalau anak-anak tidak Bapak Ibu. Nah makanya itu kita juga sebagai guru dituntut untuk juga berpendidikan global, wawasan kita yang luas. Kita tidak boleh ketinggalan dari anak-anak kita. Kemudian bernalar kritis. Anak-anak di sini diminta untuk bernalar kritis Bapak Ibu. Artinya anak-anak mampu apa ya istilahnya Bapak Ibu, mengerjakan tugas sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Kita sebagai guru hanya menuntut dan mengarahkan anak-anak kita. Dan yang terakhir mandiri Bapak Ibu, anak-anak harus mandiri, tidak apa ya misalnya tidak tergantung dengan orang lain. Jadi anak-anak itu dituntut untuk mandiri. Seperti itu Bapak Ibu pembelajaran dengan paradigma baru. Semoga kita depannya nanti bisa melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi kepada murid kita. Untuk yang selanjutnya, ini Bapak Ibu tentang miskonsepsi teori kontrol. Yang biasanya kita, yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid. Nah biasanya kita sebagai guru, nak jangan begini, nak jangan begitu. Nah itu ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah ini Bapak Ibu yang kedua, kritik dan membuat orang merasa bersalah. Kita bisa mengkritik, nak jangan begitu, nanti ibu dimarahin sama kepala sekolah. Nah itu membuat anak merasa bersalah. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah seperti ini Bapak Ibu. Kita sebagai guru, ilusi di sini kita sebagai guru biasanya memaksa kepada anak-anak kita, nak harus mengerjakan PR, nak harus selesai tugasnya tepat waktu. Nah itu miskonsepsi tentang teori kontrol. Selanjutnya, nah Bapak Ibu ini saya ada permainan sebentar, yaitu tentang perubahan paradigma kegiatan kepala tangan. Ada A dan B, Anda
diri kita sendiri, Bapak Ibu. Apakah kita mau memberikan itu kepada teman kita atau tidak? Berarti yang punya kontrol itu adalah diri kita. Ya. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita tidak mungkin bisa mengubah semua orang itu sama pandangan dengan kita, Bapak Ibu. Terus kemudian untuk teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita harus saling menghargai, Bapak Ibu. Tidak bisa disamaratakan bahwa kita sempat memandang si A, terus kemudian Bapak Ibu saya minta untuk juga memandang si A, itu tidak mungkin, Bapak Ibu. Seperti itu. Kemudian ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Biasanya kalau anak-anak melakukan sesuatu yang buruk, kita anggap sebagai kesalahan. Benar apa tidak, Bapak Ibu? Nah, terus kemudian kalau teori kontrol atau pilihannya, di situ semua perilaku memiliki tujuan. Ketika anak-anak berkata begitu, pasti mereka mempunyai tujuan. Apakah mungkin tujuannya karena dia tadi sudah diolok-olok sama temannya, makanya tadi mengolok-olok temannya, seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian ada orang lain bisa mengontrol saya. Padahal teori kontrol yang jadi pilihan adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita tidak bisa dikontrol oleh orang lain, Bapak Ibu. Kita yang bisa mengontrol diri kita. Apakah kita mau maju, apakah kita mau mundur, seperti itu. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita membujuk seorang, ternyata kita tidak berhasil, Bapak Ibu. Kita biasanya memaksa, ya atau tidak? Memaksa, seumpama dengan rayuan tidak bisa atau gagal. Kita biasanya memaksa anak-anak seperti itu. Padahal aslinya yang harus kita lakukan adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita harus berkolaborasi, Bapak Ibu, untuk kemajuan kita semua. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Nah, padahal harusnya kita berpikiran kalau model berpikir itu menang. Tidak ada yang namanya kalah, seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian kita masuk ke materi yang kedua, yaitu disiplin positif. Apakah makna disiplin menurut Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu makna disiplin? Apa Chris makna disiplin? Disiplin adalah apa, Ibu? Taat peraturan. Disiplin. Apakah makna disiplin? Makna disiplin tadi menurut Chris Pak ini adalah menaati peraturan. Terus ada lagi Pak? Oh iya. Gimana Pak? Tepat waktu, disiplin. Iya, betul sekali. Artinya menaati peraturan, Bapak ya, disiplin, datang tepat waktu. Ini Bapak Ibu makna disiplin. Kata disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Ya, belajar artinya. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Ini menurut Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Itu Bapak Ibu. Kita sebagai guru dituntut untuk datang tepat waktu, Bapak Ibu. Tetapi mungkin kita di rumah ada kegiatan-kegiatan yang mungkin membuat kita tidak bisa datang tepat waktu, Bapak Ibu. Nah, itu membuat kita merasa tidak nyaman. Oh iya, aku nanti kalau datang terlambat, kira-kira bagaimana? Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kedisiplinan itu memang harus tumbuh dari diri kita sendiri.
Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, agama, maupun latar belakang. Yang pertama, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Kemudian yang kedua, dengan mengkaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan nama profil pelajar Pancasila, yaitu tadi yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Kemudian ada mandiri, bernalar kritis, berbhinneka global, bergotong royong, dan terakhir kreatif. Itu tadi nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sekarang kita masuk ke teori motivasi, dukungan, dan penghargaan serta restitusi, Bapak Ibu. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Seperti yang sudah saya contohkan tadi di awal, ketika kita datang terlambat, apa yang akan terjadi? Nah, apa yang akan terjadi apabila saya tidak datang tepat waktu? Itu datangnya dari motivasi eksternal, dari orang lain. Karena kita takut, makanya kita datangnya tepat waktu. Seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau instruksi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, apa yang akan saya dapatkan ketika saya datang tepat waktu? Nah, berarti kita mengharapkan apa, Bapak Ibu? Mengharapkan penghargaan. Nah, itu motivasi timbul dari orang lain. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Saya akan menjadi orang seperti apa ketika saya datang tepat waktu? Berarti saya akan menjadi orang yang disiplin. Iya, betul sekali, Pak. Berarti motivasi itu timbul dari diri kita sendiri, tidak dari orang lain. Itu Bapak Ibu. Kita harapkan bersama-sama kita termotivasi untuk melakukan hal-hal positif yang akan menjadikan sekolah kita jauh lebih baik. Nah, ini Bapak Ibu, merdeka. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu arti merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu. Ya, kita merdeka tidak terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah diri kita sendiri. Ayo kita datang tepat waktu, seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan selalu sama dengan hukuman. Banyak orang yang memandang bahwasanya penghargaan itu sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Ini Bapak Ibu, kita misal di kelas ada anak yang pintar, kita memberikan penghargaan, memberikan reward berupa benda atau barang, ya, biasanya seperti itu, memberikan benda atau barang, dan ternyata itu membuat motivasi anak yang mungkin pintar akan terus bersemangat. Tetapi bagi anak yang kurang
Penghargaan mematikan kreativitas. Ya, kalau kita memberikan sesuatu pasti anak-anak terus berpikiran, oh saya pasti dapat hadiah ini dari guru kalau saya bisa menjawab. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Penghargaan mengurangi motivasi dari diri kita. Bagi anak-anak yang pandai mungkin akan menambahkan semangat karena mendapatkan reward itu tadi. Tapi bagi anak-anak yang kurang pintar misalnya, dia akan motivasi dia juga akan turun. Kenapa ya itu tadi yang saya bilang? Karena mereka itu pasti bisa menjawab yang merasa seperti itu. Lagi Bapak Ibu, bentuk program kebajikan atau apresiasi. Nah, ini Bapak Ibu, kita tidak perlu selalu memberikan reward itu berupa benda atau berupa barang. Yang bisa kita lakukan dalam memberikan apresiasi, pengakuan perlu diingat beberapa hal. Berapa pengakuan, beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Yang dimaksud di sini beri pengakuan secara khusus ketika anak-anak berhasil mengerjakan sesuatu Bapak Ibu atau berhasil menjawab sesuatu Bapak Ibu, kita tidak perlu memberikan reward berupa benda. Kita bisa memberi pengakuan secara khusus, misalnya pintar sekali kamu nak, beri tepuk tangan. Itu sudah termasuk bentuk apresiasi atau penghargaan. Kita tidak melulu harus memberikan berupa benda atau barang. Beri pengakuan secara pribadi. Misal anak itu dipanggil, kamu tadi pintar sekali loh nak mengerjakan PR, sudah bisa maju ke depan misalnya, menjawab soal dengan benar. Semalam belajar ya? Iya bu, misalnya anak-anak. Nah, kita beri pengakuan hebat kamu, bisa maju ke depan dan menjawab pertanyaan dengan benar. Seperti itu. Beri pengakuan kepada semua murid bergantian, tidak hanya muda, tidak hanya anak yang maju ke depan yang berhasil mengerjakan soal tadi Bapak Ibu, tapi berikan misalnya kita beri aplaus untuk kita semua anak-anak. Seperti itu. Contohnya, tidak hanya untuk yang pintar saja, tetapi semua murid juga harus mendapatkan apresiasi agar tidak timbul iri. Ya, tadi. Beri pengakuan secara konsisten, dan yang terakhir fokus pada prosesnya Bapak Ibu. Fokus terhadap proses apa yang akan menjadi tujuan kita. Nah, ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Misalnya kemarin Ibu perhatikan kamu membantu Rani yang sedang jatuh ya nak, misalnya gitu Bu. Kemarin Ibu melihat kamu membantu Rani yang sedang jatuh. Itu termasuk nilai kebajikan, rasa empati yang tinggi Bapak Ibu. Kemudian saya menghargai pekerjaan yang sudah kamu kerjakan, PR yang sudah kamu kerjakan, yaitu termasuk kita nilai kepedulian. Kemudian selalu ucapkan terima kasih, selalu ucapkan terima kasih kepada anak-anak kita. Misalnya si A sudah mau piket kelas, terima kasih ya nak, tadi sudah melaksanakan piket kelas. Nah, itu Bu termasuk contoh apresiasi yang perlu kita terapkan di sekolah kita. Nah, ini Bapak Ibu tindakan dulu. Nah, ini nanti menurut Bapak Ibu apakah hukuman atau konsekuensi? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini menurut Bapak Ibu termasuk hukuman ataukah konsekuensi? Konsekuensi.
Konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Konsekuensi. Oke, yang pertama konsekuensi ya jawabannya. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke, tadi yang pertama konsekuensi, yang kedua hukuman. Sekarang yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman Bapak Ibu. Kemudian menggantikan kertas tugas temannya yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Oke. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Oh, ini ada kesalahan penulisan Bapak Ibu. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman, ada yang menjawab hukuman, ada yang menjawab konsekuensi. Masih 50-50, masih ragu. Oke, nanti kita bahas bersama-sama Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran basic Bapak. Hukuman atau hukuman? Oke, kita buktikan ya Bapak Ibu, kita buktikan sama-sama apakah jawabannya benar. Nah, ini Bapak Ibu jawabannya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman. Kenapa hukuman Bapak Ibu? Karena apa? Ibu Sita disuruh mencatat, membuat anak merasa jelas, sakit misalnya. Sakit tangannya harus nulis 100 kata capek. Itu hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu termasuk hukuman. Menyakiti fisik, suruh lari selama mengelilingi lapangan basket 2 kali. Kemudian murid diminta untuk push up sama Bapak Ibu, push up. Ketiga, tidak mengenakan masker itu juga termasuk hukuman karena menyakiti. Kemudian menggantikan kertas tugas temannya yang telah dicoret-coret itu termasuk konsekuensi. Dia mencoret-coret buku berarti dia harus mengganti buku temannya. Itu merupakan konsekuensi yang harus ditanggung karena dia sudah mencoret-coret buku temannya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Membersihkan tumpahan air berarti termasuk konsekuensi. Karena dia yang menumpahkan berarti dia yang harus membersihkan. Iya, bertanggung jawab, betul sekali Pak. Kemudian ada murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu juga termasuk hukuman, menyakiti. Tidak boleh mengenakan sepatu
tadi. Nah, hukuman itu buat peserta ya. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tadi anak-anak disuruh push up karena tidak memakai masker. Itu hukuman. Iya, itu termasuk hukuman. Nah, kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Tadi dia mencoret-coret bukit orangnya. Konsekuensi berarti dia menggantikan tanggung jawab konsekuensi. Kemudian membuat anak sakit baik fisik maupun hatinya untuk jangka waktu yang lama. Mungkin kalau fisik bisa, kalau push up misalnya dijerat, cubit misalnya ada bekasnya biru, itu termasuk hukuman. Kemudian kalau konsekuensi itu harus membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Misalnya kamu disuruh mengganti buku, karena dia tidak merasa sakit hatinya tidak berkelanjutan. Kalau dia sudah mengganti kan berarti sudah cukup sampai di situ saja. Iya, sudah selesai masalahnya. Tetapi kalau hukuman yang menyakiti fisik tadi, kalau dicubit ada bekasnya, mungkin akan membutuhkan waktu yang lama. Sakit maupun hati, sakit hatinya misalnya dendam, akan menimbulkan dendam. Kemarin saya dicubit sama Pak Peru, nanti tak teleponin sama orang tua. Dia mau sakit hati. Kemudian anak akan membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi yaitu akan menghargai kedisiplinan, punya tanggung jawab. Kemudian kalau hukuman sifatnya paksaan, iya, memaksa anak harus seperti itu. Kalau konsekuensi itu adalah stimulus atau tanggapan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri, itu kalau hukuman. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, itu perbedaannya. Terus kemudian kalau hukuman konsep diri yang buruk, tetapi kalau konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Iya betul. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Iya, karena apa? Karena takut dihukum. Iya, misalnya mereka tadi habis misalnya terlambat, sembunyi-sembunyi terus masuk kelas tanpa sepengetahuan gurunya. Kenapa? Karena takut dihukum. Kemudian kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan, patuh kepada peraturan. Kemudian kalau hukuman itu ada merasa dia marah, kemudian rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Tetapi kalau konsekuensi hanya kehilangan hak, terus kemudian dibuat tidak nyaman tadi, diasingkan untuk sementara. Itu tadi perbedaan hukuman dan konsekuensi. Gimana Pak? Iya betul sekali, kita sekarang harus memakai konsekuensi. Nah setelah tadi hukuman dan konsekuensi, sekarang ada yang namanya restitusi, Bapak Ibu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, nanti kita akan bahas restitusi ini lebih lanjut. Tadi sudah ada hukuman dan konsekuensi, sekarang restitusi. Nah ini Bapak Ibu, ada yang namanya identitas gagal, ada identitas sukses. Kalau hukuman itu masuk ke dalam identitas yang gagal Bapak Ibu. Kemudian kalau yang identitas sukses itu ada konsekuensi dan restitusi. Ya, nanti
Nah, di sini kalau kita melakukan hukuman itu adalah sudah identitas yang gagal. Nah, ini Bapak Ibu, kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi yang sudah kita bahas tadi. Tetapi kalau restitusi itu merupakan pilihan. Terus kemudian menguatkan untuk murid atau anak dalam waktu jangka panjang. Kemudian ada korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, kemudian masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang, kemudian apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Itu tadi perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nanti mana yang akan kita pilih untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, ini 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Nah, ini tawaran, kita menawarkan kepada anak-anak kita. Kita tidak memaksa, tapi kita menawarkan. Kemudian yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Iya. Kita menuntut anak untuk melihat kesalahan anak itu. Yang selanjutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kita memperbaiki karakter anak tersebut, Bapak Ibu. Kemudian yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, sekarang kita masuk ke keyakinan kelas. Biasanya kita di kelas membuat keyakinan ya Bapak Ibu, tidak boleh datang terlambat, harus menghormati guru dan sebagainya. Nah, di sini biasanya kita memakainya bukan keyakinan kelas, tapi kesepakatan atau peraturan kelas. Nah, di situ ada budaya positif, lingkaran yang paling kuat, kemudian ada lingkungan yang positif, ada keyakinan kelas, kemudian yang terakhir ada peraturan kelas. Di sini ada pertanyaan, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendorong motivasi intriksi, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan, tapi menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu termasuk disiplin tanggung jawab apa Bapak Ibu? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Masuk di disiplin lalu lintas. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Merupakan juga disiplin, betul Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Itu juga termasuk disiplin. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan. Kalau keyakinan kelasnya bertanggung
berjawab. Dilarang mengganggu orang lain. Berarti keyakinan kelasnya adalah menghargai. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu peraturan. Kalau keyakinan berarti disiplin, betul. Dilarang melakukan kekerasan, menghargai orang lain atau disiplin, menghargai orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Kita langsung saja ya Bapak Ibu. Nah, itu nilai keyakinan kelasnya. Selalu mengembalikan buku ke tempatnya, tanggung jawab keyakinan kelasnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, itu termasuk keyakinan kelasnya, menghormati orang lain. Hadir di sekolah, menghormati orang lain, berkomitmen dan disiplin. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Itu termasuk keselamatan. Kalau anak-anak lari-lari di koridor, mereka jatuh, maka itu akan mengganggu keselamatan mereka. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Sekarang kita masuk ke materi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Yang ketiga yaitu kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima yaitu kekuasaan. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Apa saja Bapak Ibu kebutuhan untuk bertahan hidup itu? Makan, minum, sandang, pangan, papan ya Bapak Ibu. Itu termasuk kebutuhan bertahan hidup. Kemudian cinta dan kasih sayang. Kita dicintai oleh keluarga kita disayangi keluarga kita, teman kita. Itu termasuk kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kemudian yang ketiga yaitu kebebasan. Kebutuhan yang ketiga yaitu kebebasan. Kita bebas, kita berhak memilih mana yang akan menjadi pilihan kita. Yang keempat, kesenangan. Kita juga yang keempat itu kesenangan. Kita juga membutuhkan kesenangan Bapak Ibu. Kesenangannya misalnya saya hobinya masak, misalnya saya hobinya jalan-jalan, saya hobinya shopping. Itu termasuk kebutuhan kesenangan. Yang terakhir, kekuasaan atau pengakuan. Itu kebutuhan yang terakhir. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan dan kekuasaan. Nah, kita masuk ke dalam 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru, Pak, harus memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu posisi kontrol sebagai pembuku. Yang kedua, posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian ada posisi kontrol kita sebagai teman untuk anak-anak. Kemudian ada kita sebagai pemantau. Yang terakhir adalah sebagai manajer, sebagai pembuku. Yang pertama, guru berbuat atau sebagai pembuku menghardik menunjuk murid. Kamu salah, kamu sudah datang yang terlambat, salah pakai sepatu. Nah, itu termasuk pembuku. Kemudian pembuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan, nah seharusnya kamu tidak datang terlambat. Nanti kalau kamu datang terlambat terus, guru bisa dimarah kepala sekolah. Nah, itu
kamu tidak mengerjakan tugas, apa yang harus kamu lakukan? Seperti itu. Tetapi kalau seorang manajer, beda dengan manajer Bapak Ibu, apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi yang paling tepat dalam 5 posisi kontrol ini kita sebagai guru, kita itu sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol itu, sebagai guru kita harus menguasai posisi kontrol manajer. Itu Bapak Ibu. Nah, ini tugas pernyataan-pernyataan siapa yang mengatakan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu membuat anak merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu selalu seperti itu terus yang kamu lakukan. Kesalahan-kesalahan itu terus yang kamu lakukan. Nah, itu termasuk pemukul. Kemudian yang ayolah lakukan demi ibu. Nah, itu sebagai teman, proses kontrol sebagai teman. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu sebagai pemantau. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nanti kita mencari cara bagaimana anak untuk menyelesaikan masalah mereka. Yaitu posisi kontrol yang paling tepat manajer. Kamu selalu yang paling terakhir, itu adalah sebagai penghukum. Nah, ini Bapak Ibu contoh restitusi. Ada sebuah video yang akan mempraktekkan apakah kita sebagai penghukum, pemantau, atau sebagai manajer. Maren, sini kamu. Ya, Bu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Nah, itu Bapak Gak Ibu. kapok-kapok sih kamu. Tidak memberikan kesempatan anak-anak untuk membela diri. Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu malah ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, ini posisi yang kedua Bapak Ibu sebagai pembuat rasa bersalah. Maren. Aduh, kaki lagi. Selamat pagi, Bu. Maren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Maren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Rasa bersalah anaknya Bapak Ibu. Maren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Ini kita sebagai posisi teman Bapak Ibu. Maren! Selamat pagi, Bu.
Ya sudah sana, nanti lain kali laginya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ini kita sebagai posisi pemantau atau monitor. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Ini posisi yang terakhir, yaitu posisi kita sebagai manajer. Dalam perhatikan videonya, apakah ada perbedaan dari kelima posisi kontrol tersebut? Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, itu tadi contoh 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru, Bapak Ibu. Jadi yang paling tepat kita menggunakan posisi kontrol kita sebagai manajer. Kita mencari dan memberikan solusi untuk anak kita. Tidak serta-merta kita langsung menghukum atau kita misal tadi posisi kontrol sebagai teman gampang nanti absennya ibu urus, ya tidak seperti itu, Bapak Ibu. Berarti posisi yang paling tepat yaitu posisi kontrol kita sebagai manajer. Nah, kita masuk ke segitiga restitusi, Bapak Ibu. Ini ada gambar segitiga restitusi, yaitu segitiga restitusi itu ada 3 tahapan, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu validasi kebutuhan atau validasi tindakan, kemudian ada menanyakan keyakinan, kemudian ada menstabilkan identitas. Validasi kebutuhan, nah misalnya seperti ini, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, terus kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu salah satu pertanyaan yang harus kita ajukan kepada anak kita untuk memvalidasi tindakan. Kemudian menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan
setiap orang pernah melakukan kesalahan, sama ibu juga pernah melakukan kesalahan. Dulu juga ibu pernah terlambat masuk sekolah. Terus kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan itu. Kemudian yang terakhir kayak menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Nilai-nilai apa yang telah kamu langgar? Seperti itu. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kita bisa menanyakan hal-hal itu kepada anak kita. Nah, ini Bapak Ibu cara kita menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, nak. Ibu juga dulu pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat kesalahan. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bisa bersikap baik pada dirimu? Itu pertanyaan-pertanyaan yang harus kita ajukan kepada anak kita untuk menstabilkan identitas. Kemudian validasi kebutuhan atau validasi tindakan. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Seperti contoh tadi, kamu pasti punya alasan kenapa kamu datang terlambat. Anak-anak pasti menjawab, saya tadi baru datang terlambat karena bangunnya kesiangan, Bu. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, guru berkata, apa nilai-nilai yang sudah kamu langgar ketika kamu tadi terlambat? Nah, contohnya seperti itu. Disiplin, Bu, nilai yang saya langgar. Nilai-nilai universal apa yang telah disepakati? Kelas yang ideal itu yang seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anaknya seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu untuk menanyakan keyakinan. Ini Bapak Ibu, kemarin saya sudah melakukan penerapan segitiga restitusi di kelas saya. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa menerapkannya di kelas. Pengambilan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi langkah-langkahnya ada 3: menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan, kemudian menanyakan keyakinan. Ini kemarin saya ada kasus di kelas. Pada saat jam pelajaran tema di kelas 6B, Bu Ida memberikan tugas karena Bu Ida mau ada rapat dengan kepala sekolah. Setelah selesai rapat, Bu Ida kembali ke kelas, kemudian ada siswa yang laporan.
Nah itu Bapak Ibu, saya sudah menerapkan sedikit institusi di kelas saya ketika ada siswa saya yang melakukan kesalahan. Saya tidak semata-mata menghukum, tetapi yang pertama saya lakukan yaitu memvalidasi tindakan. Apakah benar yang mereka lakukan? Kemudian yang kedua, tadi ada menanyakan keyakinan, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita. Kemudian yang terakhir tadi ada validasi tindakan. Nah, mungkin nanti ke depannya Bapak Ibu bisa menerapkannya di kelas, kita adopsi budaya positif kita, semoga nanti sekolah kita menjadi sekolah yang berbudaya positif. Amin. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Itu tadi diseminasi yang bisa saya sampaikan tentang budaya positif. Semoga kita bisa menerapkannya. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya mewakili peserta hasil diseminasi Bu Endang. Dari hasil penjelasan Bu Endang tadi, sedikit banyak saya mengetahui bahwasanya ada 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama tentang penghukum, di mana dia itu selalu ingin menghukum. Yang kedua, posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Kita membuat anak itu supaya merasa bersalah, bukan merasa dihukum. Yang ketiga, situ kita posisinya sebagai seorang teman, jadi tidak menganggap anak itu adalah paling kecil atau paling atas. Dan yang keempat, di sini posisi kontrolnya sebagai pemantau, kita tugasnya memantau. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu posisi kontrolnya sebagai manajer. Di sini manajer ini adalah posisi kontrol yang paling bagus, saya anggap ya. Dan selain itu, hasil diseminasinya tentang penghukum dan konsekuensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya mewakili peserta hasil diseminasi Bu Endang. Dari hasil penjelasan Bu Endang tadi, sedikit banyak saya mengetahui bahwasanya ada 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama tentang penghukum, di mana dia itu selalu ingin menghukum. Yang kedua, posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Kita membuat anak itu supaya merasa bersalah, bukan merasa dihukum. Yang ketiga, situ kita posisinya sebagai seorang teman, jadi tidak menganggap anak itu adalah paling kecil atau paling atas. Dan yang keempat, di sini posisi kontrolnya sebagai pemantau, kita tugasnya memantau. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu posisi kontrolnya sebagai manajer. Di sini manajer ini adalah posisi kontrol yang paling bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nukro Maria, guru SD 1 Negeri Tanggul Angin. Setelah mengikuti diseminasi dari Ibu Endang Lestari, saya sudah tahu apa itu perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi untuk kedepannya setelah mengikuti diseminasi ini, saya akan mencoba lebih baik lagi dalam mendisiplinkan anak dan menerapkan apa yang sudah dipelajari dari diseminasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum.